Halo, hai Taurus, apa kabar? Sehat-sehat aja ya. Sekarang untuk kamu, aku baca ini energi percintaan kamu di bulan Mei tahun 2020 ini. Seperti biasa ya, sebelum aku mulai untuk readingan ini, aku pengen ingetin bahwa semua readingan yang aku bacain itu sifatnya general. Jadi bisa cocok, bisa enggak untuk kamu. Bisa jadi ini bukan energi kamu, bisa jadi ini adalah energi pasangan kamu atau energi orang yang sedang kamu fokuskan. Energinya bisa kebolak-balik ya, seperti kita tahu ya. Nah, terus kalau memang nggak cocok, kamu bisa cek moon, rising dan Venus kamu. Siapa tahu ada yang cocok di situ. Dan kalau memang nggak cocok juga, kamu boleh pindah ke channel lain. Siapa tahu di channel lain itu ada yang jauh lebih cocok untuk kamu. Ya. Dan kalau di bulan lalu cocok, belum tentu bulan ini juga cocok ya untuk kamu ya. Jadi ingat ya, karena ini semua sifatnya general itu tadi gitu loh. Ya. Oke, ini kok miring toh. Oke, Taurus. Aku harap kalian lagi baik-baik aja nih ya. Ada apa nih? Ya. Dari judulnya aja udah jelas nih. Release your ex. The time has come to clear your energy. Lepaskan mantan kamu. Saatnya udah tiba untuk membersihkan energi kamu. Kenapa keluar pesan ini? Ini besar kemungkinannya saat ini kamu mungkin sedang kesulitan untuk melepaskan kehidupan masa lalu kamu bersama mantan pasangan kamu. Sebenarnya saat kita memutuskan untuk melepaskan masa lalu, ya udah itu kelar sampai di situ gitu. Yang artinya dengan kamu bisa melepaskan, itu artinya kamu bisa membuka peluang baru untuk bisa menarik pasangan yang baru lagi. Emang gak mudah untuk bisa melepaskan orang yang udah berhari-hari ya, udah berbulan-bulan, bahkan bisa jadi bertahun-tahun menemani hidup kita, suka maupun duka. Tapi pada saat perpisahan itu tiba, ya kita gak bisa nolak kan gitu loh. Yang bisa kita lakukan apa selain melepas gitu kan. Sedih, ya itu jelas. Sakit, yalah sakit kan ya. Namanya juga kehilangan orang yang dicintai. Penyesalan, kekecewaan, nyampur jadi satu. Dan aku ngelihat di sini kamu ngerasa nggak dicintai. Yang bisa aku rasakan saat ini tentang kamu berduka karena kehilangan dan gak bisa melihat apa yang masih tertinggal untuk kamu. Apa yang masih ada buat kamu. Yang aku lihat di sini kamu lebih berfokus dengan kehilangan. Kamu lebih berfokus dengan semua perasaan negatif yang sedang kamu rasakan. Hubungan itu tuh udah berakhir dan kamu gak yakin masih ada gak sih fase yang baru untuk kamu tentang sebuah hubungan. Di sini yang aku rasain kamu terjebak dengan kekecewaan dan penyesalan. Kamu gak tahu gimana lagi caranya kamu untuk bisa memulai lagi sesuatu yang baru. Yang kamu butuhkan saat ini, kedamaian,
ketenangan. Kamu hanya pengen istirahat dari semua konflik. Perpisahan yang kamu harus hadapi itu bikin kamu banyak menderita. Dan di dalam istirahatnya kamu, di sini kelihatan ya, ada orang lagi tidur, tenang. Di dalam istirahatnya kamu ini, kamu sebenarnya mencari tahu gimana caranya kamu untuk bisa bahagia di hubungan selanjutnya. Kamu banyak bertanya ke diri sendiri sih. Apakah sebenarnya hubungan kamu dengan dia itu tuh baik atau buruk? Banyak peristiwa di mana kalian itu saling mengkritisi satu sama lain. Di mana kalian berdua itu sama-sama berdiri dan bertahan dengan apa yang masing-masing kalian tuh anggap benar. Gak ada lagi sisi romantis yang bisa kamu lihat dari pasangan kamu ini. Semua keindahan yang dulunya kamu rasain seperti hilang, menguap, ya berganti dengan kritikan-kritikan yang tajam. Sebenarnya kamu udah siap untuk berubah sih, tapi aku juga bisa ngerasain gimana kamu tuh ada perasaan takut untuk bergerak. Ada perasaan muak juga dengan semua yang harus kamu lalui. Bukannya kamu nggak berjuang, bukannya kamu nggak berupaya, bukannya kamu nggak berusaha untuk bisa melakukan suatu perubahan. Tapi semua perubahan yang kamu harapkan itu kamu ngerasanya lambat banget berjalannya sampai-sampai kamu bosan untuk nunggu perubahan itu terjadi. Kamu tahu, upaya apapun yang kamu lakukan itu sepertinya udah nggak ngefek lagi, udah nggak berfungsi lagi gitu. Dan kamu tahu, ya kamu harus mengubur semua perasaan kamu. Kamu mencoba untuk berkompromi dengan situasi yang ada. Kamu mencoba untuk tetap tenang, menghindari dari setiap konflik yang bisa kapan aja terjadi. Rasa putus asa ya kadang-kadang masih menghantui kamu, tapi kamu tahu kalau kamu harus menyelesaikan semua konflik yang terjadi. Dan kamu ngerasa sulit banget untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Mata kamu tuh seperti tertutup, seperti kamu lihat di kartu ini ya. Gelap rasanya. Gak bisa lihat apa-apa. Ada kehati-hatian yang aku rasain dari diri kamu untuk bisa mengambil suatu keputusan, untuk bisa mencerna semua fakta-fakta yang udah terjadi. Mungkin kamu juga gak pengen kalau keputusan yang kamu ambil itu berdampak untuk orang-orang di sekitar kalian. Misalnya keluarga gitu ya. Kadang-kadang kamu berpura-pura gitu dengan semua fakta seakan-akan gak ada konflik yang terjadi. Di sini kamu sulit banget untuk bisa berterus terangan dengan orang-orang terdekat kamu. Bagaimana fakta hubungan kalian yang sebenarnya? Yang aku lihat di sini kalian lebih suka untuk menyimpannya sendiri. Dan aku lihat juga di sini kamu tetap berusaha untuk membuat keputusan yang tepat, memotong semua kebingungan dengan membuat sebuah keputusan yang menurut kamu benar sesuai fakta yang terjadi.
Sudah terlalu banyak emosi di dalam hubungan kalian. Jadi kamu ngerasa cukup sampai di sini. Kalian berdua ngerasa bahwa masalah yang ada di antara kalian berdua itu udah nggak bisa lagi diselesaikan. Dan ya, kalian akhirnya memutuskan untuk berpisah. Sudah terlalu banyak yang kamu pertaruhkan untuk hubungan kalian ini, ya. Di sini ada the star sebagai obstacle kamu. Kamu ngerasa kepercayaan yang kamu berikan itu tuh sepertinya berakhir sia-sia. Apa yang terjadi benar-benar di luar jangkauan kamu. Pada akhirnya semua menghilang. Aku tahu yang kalian rasakan saat ini berat ya. Lagi nebar kartunya aja tadi tuh kerasa sih bebannya, kerasa perihnya. Apa yang bisa aku berikan untuk kamu di sini mungkin ya hanya sebagian kecil lah ya, tapi semoga bisa menenangkan kamu. Aku di sini ya hanya bisa cuap-cuap aja ya istilahnya gitu. Yang menjalani kan tetap kamu ya gitu. Mungkin ada baiknya saat-saat terberat kamu ini dihabiskan dengan teman-teman terdekat kamu, keluarga kamu. Ya, di sini ada Three of Cups. Kalaupun nggak bisa ketemu sama mereka karena saat ini lagi masa stay at home, ya kamu masih bisa kok tetap berkomunikasi dengan mereka. Entah lewat media sosial kek, atau video call. Banyak cara kok untuk bisa tetap berkomunikasi, untuk tetap bisa bergaul dengan mereka. Intinya jangan biarkan kamu tenggelam di kesedihan. Ya, kamu harus keluar dari semua kesedihan kamu. Berbagilah dengan orang-orang terdekat kamu, dengan orang-orang yang bisa kamu percaya, dengan orang-orang yang mendukung kamu. Tertawalah bersama mereka, bersenang-senanglah bersama mereka, ya tentang hal-hal yang lucu kali, hal-hal yang konyol yang pernah kalian rasakan bersama dengan teman-teman. Seringkali ya kita itu sulit untuk percaya kalau rasa sakit itu tuh punya tujuan. Yang aku bisa bilang di sini, gak ada satupun kejadian tanpa kehendak Sang Pencipta. Bahkan daun sekalipun tidak akan jatuh hanya karena kebetulan. Ya kan? Dengan semua rasa sakit yang kamu lalui, dengan semua rasa sakit yang harus kamu hadapi, justru itu menjadi pembelajaran untuk diri sendiri. Untuk introspeksi terhadap diri sendiri. Aku itu kurangnya di mana? Kenapa bisa kejadian seperti ini? Manusia ya, pada umumnya itu kan lebih mudah untuk menunjuk ke arah orang lain saat dia merasa tersakiti. Kali ini ya aku mau ajak kamu untuk gak berfokus dengan mantan pasangan kamu ini. Jadi fokuslah dengan diri sendiri. Lebih melihat ke diri sendiri dulu. I choose to learn through love. Ya benar gitu, yang kamu alami itu menyakitkan. Tapi yang bisa membuat kamu sembuh itu adalah dirimu sendiri. Kita nggak bisa berharap untuk si mantan ini juga ikut menyembuhkan luka di hati kamu kan. Gitu. Kecuali ada keajaiban dari Sang Pencipta. Ini seperti sakit fisik ya, yang perlu waktu untuk sembuh. Luka batin juga gitu. Coba kita bayangkan nih, misalnya lutut kita tuh cedera karena terjatuh. Apa yang kita lakukan? Yang pertama kita lakukan, pastikan membersihkan lutut tersebut kan. Kita bersihin dulu lutut kita dari kotoran bekas kita jatuh tadi gitu. Setelah itu apa? Setelah bersih, baru kita obati kan. Setelah diobati, kita tutup pakai kain kasa, kita tutup atau pakai perban, supaya luka itu nggak terkena sentuhan dari luar, nggak terkena udara kotor, nggak infeksi gitu.
Setelah sembuh, baru kan perbannya dibuka dan si lutut pun bisa beraktivitas lebih kuat lagi gitu. Begitu juga luka di batin kita. Saat tersakiti, yang bisa kita lakukan pertama-tama, pastilah ya, sedih itu mah udah pasti ya. Namanya juga kehilangan orang yang kita cintai kan. Apa yang kita lakukan saat kita tersakiti? Untuk beberapa waktu ya kita bisa menghindarkan dari seseorang yang sudah membuat kita sedih. Kita mengobati luka batin kita dengan cara menyendiri mungkin, menutup luka kita dengan lebih banyak berdoa, lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mendukung kita. Apapun luka kamu harus percaya bahwa semua itu akan membuat kamu menjadi manusia yang lebih kuat dari sebelumnya. Setiap kegagalan itu akan membuat kita menjadi lebih kreatif dan lebih kuat. Kamu harus yakin ini nih. Lebih kreatif mencari cara agar suatu saat kamu memiliki hubungan yang baru lagi, semua kesalahan di hubungan yang lama itu tidak akan terulang lagi gitu. Kita belajar dari hubungan lama yang udah kandas itu gitu. Gimana supaya hubungan itu lebih baik lagi. Suatu saat kamu punya hubungan lagi, ya itu akan jauh lebih baik kualitasnya daripada hubungan yang lama. Dengan bisa merasakan luka di hubungan yang lama, kamu belajar untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Bukan lagi pribadi yang menyek-menyek. Setelah kamu bisa melewati itu semua, yaitu artinya kamu berhasil belajar melalui cinta. Oke? Itu untuk Taurus ya. Semangat. Kamu pasti bisa. Semoga nyampe ya pesan yang aku berikan untuk kalian. Gak resonate untuk semuanya ya. Tapi ya mudah-mudahan kamu paham apa yang aku sampaikan. Thank you udah nonton video aku. Semoga kedepannya kamu akan menjadi lebih ceria lagi, lebih semangat lagi, lebih kuat lagi, dan bisa melewati ini semua. Oke, kita ketemu lagi di video yang lain. Dadah.